Bagian apa? Bagian aktif. Pertama, bagian pertama datang. Terakhir kan? Terakhir. Dari ibu-ibu dek 315. Siapa? Ibu Sustika Rosduyanti. Silakan. Ini dompetnya ada yang box, ada mushaf Quran. Ibu mau milih apa? HP. Kalau dikasih apa saja? Kalau mau HP. Bro, itu nggak semuanya. Kemudian dari bapak-bapak, nah siapa nih? Ada. Jauh mendengar terlambat ya. Dari bapak-bapaknya Bapak Sugeng Trisno. Ini jauh dari Buya Alam Sentosa. Perumahan kita malah terlambat. Silakan Pak Sugeng. Ada yang foto? Pak, kalau fotonya di luar. Di foto dulu. Baik, kita percepat ya. Ibu-ibu udah dikasih? Belum. Nanti dikasihin. Baik, yang di luar sekali lagi silakan merapat. Yang di luar silakan ke dalam. Baik ibu maupun bapak-bapak, kita bermajlis di tempat yang sama. Selanjutnya kepada Ustadz dipersilakan. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ya. Waktu sudah menunjukkan jam 10.20. Ini jamnya kayaknya betul ya? Sengaja kayaknya. Ya, Bapak Ibu, sebagaimana yang sudah saya yakin sudah tahu semua, bahwa di dalam proses memandikan mayit ini jangan langsung mayitnya dimandikan, tetapi mempersiapkan dulu kain kafannya ya. Jadi kain kafannya dulu yang dipersiapkan, baru kemudian apanya ya, dimandikannya. Oh, ada suaranya. Saya tidak tahu, saya bunyi. Baru download ini saja. Tapi yang lama kurang pas, bagus video. Oke. Kain kafannya di mana? Jadi Bapak Ibu, di dalam memandikan mayit peralatannya mesti disiapkan. Sebetulnya secara kelembutan terhadap mayit itu lebih bagus pakai gayung. Kalau toh pakai selang, itu jangan langsung kayak mandiin motor. Ya, ini kan selang nih ya.
misalnya di mayitnya terus begini gitu ya, itu kayak mandi motor ya. Makanya kemudian gimana ya ya, jadi biar terasa lembut untuk si mayit, karena mayit bu kalau dicubit juga sebetulnya kerasa, cuma nggak bisa teriak doang ya. Artinya memang ketika kita memandikan mayit, itu mayit pengen diperlakukan sama ketika dia hidup, sama ketika nanti sudah dikuburkan, sudah di tanah. Itu pun aturannya, akhlaknya kita nggak boleh menduduki nisannya, melangkahi sembarangan, itu dalam adabnya tidak diperbolehkan. Kenapa? Kalau bapak lagi tidur coba kepalanya dilangkahi, ditonjok itu, ya kan? Ya, untung mayitnya nggak bisa nonjok. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, ya, ini alat-alatnya sudah dibawa. Kain kafannya, ya. Jadi yang perlu dipersiapkan adalah kain kafannya. Secara hukum fikih, memandikan mayit sebagaimana tadi sudah saya sebutkan, itu sama dengan mandinya kita mandi besar. Karena kalau dalam fikih itu kan ada 6 orang sebab mandi besar. 3 berlaku untuk semua, 3 lagi berlaku untuk perempuan saja. 3 itu apa saja? Pertama, ketika apa Ibu? Iltiqaul khitanain, bertemunya 2 alat yang dikhitan. Jadi kalau pedang masuk ke dalam sarung, yang punya pedang, yang punya sarung wajib mandi, meskipun sampai tidak mengeluarkan mani. Paham ya? Pedang apa, sarung apa? Ini bahasanya sudah dihaluskan banget. Meskipun pedangnya yang masuk helmnya doang. Kalau dalam fikih kan tidak. Meskipun sengaja atau tidak sengaja, ujung-ujung masuk. Ya? Bisa nggak kayak gitu? Ya mungkin aja, baik intisar maupun tidak. Intisar itu maksudnya apa bahasa enaknya? Intisar apa tadi? Baik itu pedangnya keras maupun lembek, itu tetap wajib mandi. Yang kedua adalah inzalul mani, keluarnya air mani. Dan yang ketiga adalah al-mautu, mati. Makanya kalau dalam madzhab Hanafi, orang ketika mati ya otomatis hadas besar, dulu. Ya, mengapa kemudian dia wajib dimandikan? Nah, prinsip mandi ini seperti tadi yang sudah dikutip 3, yaitu ada niat, kan kalau dalam fikih begitu ya. Kemudian menghilangkan najis kalau ada di dalam tubuh. Dan yang ketiga adalah meratakan air ke setiap kulit dan rambut, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Makanya kalau mandiin mayit, yang perlu diperhatikan jenis mayitnya. Kalau mayit yang langsing, tidak banyak lipatan, itu lebih mudah. Tapi kan ada mayit yang banyak lipatannya. Nah, itu yang perlu diadu. Apa? Kan kelihatan di sini yang banyak lipatannya, Pak. Nah, ya. Itu perlu lebih hati-hati. Nah, sebelum memandikan, ada beberapa hal yang perlu dikerjakan, yaitu mempersiapkan kain kafan, memotong kain kafan dan mengukurnya sesuai dengan panjang jenazah, ya sebanyak 3 lembar, ya. Dan sudah yang bunyi kayaknya.
Ya, mempersiapkan kain kafan. Ini kain kafan, ini yang biasa mandiin biasanya berapa meter Bu, Pak? Tenang itu enggak? Ini kain kafan ini berapa meter dari sononya? Hah? 50. Panjangnya berapa biasanya? Ayo. Ya. Ini yang paket berapa? Oh, roll. Satu roll. Oh, ini panjang amat ini. Oh, ya. Oh, ya, oke. Makanya supaya ini ulangkan sendiri. Ya, kalau tidak salah biasanya kalau paket itu panjangnya 10 meter. Ya. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, ketika memotong kain kafan diukur dulu jenazahnya, dilebihkan 15 sampai 30 cm. Tapi prakteknya biasanya nggak bawa penggaris, makanya pakai begitu. Iya kan? Bisa sekian atau 2 kali. Makanya dikatakan bisa 15 atau 30 cm. Kalau mayitnya badannya jumbo, nah ini lebihannya agak panjang. Ya, karena diameternya itu tidak stabil. Ya, kalau yang ini kan begini ya, kalau ini begini. Ya, sehingga butuh kain kafan lebih panjang. Ini mayitnya ada. Itu pertanyaan paling penting ini. Aduh. Kalau nggak ada, bakal aja kalau nggak. Jadi tuh pada nggak berani kan? Batal aja nggak batal. Udah piping aja piping. Aduh, ada door prize buat model. Door prize-nya apa dulu nih? Door prize-nya kayak Malam tuh, kayak di kafan. Kita doakan model semoga panjang umur saya. Ya, ya masa maju bersih. Itu namanya nantangin itu. Oke, karena ada relawan mayit, kita minta relawan tim, ya 3 orang. Silakan. Relawan tim. Ya. Satu. Relawan tim. Bapak aja yang pegang. Bapak yang ukur. Ya. Ukur lebihkan ke sini 15 sampai 30 ya, pakai ini aja lah. Sebetulnya secukupnya ini kan langsing ya. Jadi relatif aman lah. Ayo mayatnya tidur. Kalau guntingnya sama aja. Cuma nanti bikin satu guntingan saja. Ya beneran kan digunting kan? Iya. Oh iya. Oh iya. Mayit pindah. Mayitnya pindah. Ya, dan ibu-ibu bisa melihat juga. Ini mayitnya nggak usah digotong, pindah sendiri. Bapak-bapak boleh putar balik ke arah timur. Tapi ini ya, nanti penting latihan gotong ya. Jadi cara gotong mayit itu perlu latihan. Ini kan langsing ya. Nah, ada ini. Tahan dulu. Enggak, latihan ngangkat dulu. Kan ini mau dipindahin ke sono kan. Ini nanti di sono apa di sini?
Ah, itu bawa sini dong. Itunya bawa sini. Itunya bawa sini. Oke. Ya, diukur dulu kayak kapannya. Oke. Ya, dilebihkan 15 sampai 30 cm. Potong sekali, nanti melanjutkannya pakai tangan Pak ya. Ya. Ini atas bawah udah ini ya, udah lebih ya. Ya. Udah. Pakai tangan. Ya. Nah, itu. Bikin 3. Nah, saya minta 3 orang dari ibu-ibu deh, Bu. 3 orang dari ibu-ibu atau ya, boleh. Kan kalau laki-laki sebetulnya cukup dengan 3 helai kain. Tapi memang prakteknya kalau saya lihat di Cilengsi itu juga pakai sempak, pakai sarung, ya, pakai gamis, ya, dan pakai ya kerudung. Kalau di Cilengsi saya lihat prakteknya laki-laki juga sama, bukan kerudung tapi sorban. Oke, sekarang yang pernah mandiin, ibu pernah ya? Oke, silakan tunjukkan caranya bikin sempak aja kayak apa? Ukurannya berapa? Astagfirullahaladzim. Tanya istrinya aja. Oh. Ya, silakan dilihat ya. Jadi teknis ini sebetulnya ya bisa masing-masing apa daerah itu beda. Ini bikin apa dulu, Bu? Ini baju. Oke, gamisnya ya. Oke. Ini yang buat laki-laki atau perempuan? Anggaplah sama. Karena prakteknya di Cilengsi itu pakai gamis juga. Ya, sebetulnya pakai ini aja udah cukup. Sama aja. Nah, oke. Tuh. Dilihat ya Bu ya, Pak ya. Ini bikin gamis. Jangan bayangkan Bapak penjahit, bukan. Ini gamis yang cuma nutupin ini aja. Oke. Ini kalau biasanya sekitar 2 meteran, tapi menyesuaikan mayatnya ya. Oke. Terus bikin lubangnya. Oke. Dilihat ya Bapak Ibu ya. Oh, modelnya bulat ya. Ada yang modelnya apa itu? Set ada. Boleh? Ya. Cukup. Nah, dibikin tengah. Jadi model ini tergantung desainernya Bu ya. Ya. Jadi nggak ada ketentuan harus melingkar atau ini tidak. Yang penting kepala masuk. Ya. Oke, ini gamisnya. Sekarang sarungnya. Mayatnya tiduran itu, mau diukur. Mohon maaf ini disuruh-suruh nih. Dompetnya harus gede loh. Minimal sama amplop narasumber anu lah, beda tipis. Mau langsung dipakai Pak? Ini
Itu yang tiga, ya udah nanti bikin dulu ya. Nanti ditanya gimana caranya. ditanya pun. Pakai sendiri ya? Ininya dirapikan dulu ya. Itu Ya, udah ya. tiga. Oke. Kan bikin ini lagi apa? Ini dipisahin dulu. Ya, pisahin. Jadi dipisahkan. Oke, sekarang bikin kerudungnya. Kalau laki tutup kepala sorbannya. Nanti cuma beda ininya aja Bu, ya Pak, yang ikatnya saja. Kalau ke sini, kalau laki kepalanya saja sih. Kayak Tuku Umar itu loh, ya, gitu aja. Oh, gede banget Bu ya. Iya. Gede ya. Iya. Oke, jadi caranya cuma gunting ujungnya karena ini termasuknya lumayan bagus. Ada kain kafan itu, ya, itu kalau nggak pengalaman bisa ini, ya, bisa tangannya luka. Oke, itu kalau di sini pakai ini nggak boleh dilubangin terus Iya, pakai. betul. Oh iya. Jadi pakai tali. Pakai tali. Di sini dikasih lubang, Oh, iya. masukin, jadi nanti tinggal diikat buat ngerapiin biar Oke. nggak kelihatan. Bisa dibikin talinya langsung, jadi nanti biar langsung. Gunting tali Pak. Bikin tali ya. Dari sininya aja. Ya gitu ya. Jadi ada perbedaan kalau yang mati sedang ihram itu tidak boleh mukanya ditutup nanti ya kalau ini, sama kepalanya ditutup ya, untuk laki itu Biasanya perempuan. dipas dulu ya. Mayitnya dong Mas ya ini ganteng banget, dompetnya potong, mayitnya ngeliatin. Keren. Dulu ya. Oke, dilihat Bu ya cara bikin lubangnya. Coba dari awal lagi Bu, tadi Bu. Ya. Jadi ini kan atas ya Bu ya. Nah ini yang ke samping ini ya, bikin lubang. Oke. Ya. Oke. Ada juga yang lubangnya beberapa ya, jadi regek itu apa ya? Bahasa Indonesia regek nggak ada kayaknya regek. Ya. Oke, ya cukup. Berarti kan celana dalam belum. Tadi ditanya nggak jawab soalnya. Ya. Belum diukur celananya. Kalau pas bangun lagi. Oke, dilihat ya Bu ya. Kalau ini biasanya kalau saya pakai tali di sebelah sini, tali di sebelah sini, nanti tinggal segini kan, lalu talinya diikat. Oh, Popok. itu model pertama. Model selanjutnya silakan. Ya, kalau model kedua ini apa? Kan apa itu? Sempat itu gimana sih? Sama belakang. Iya. Jadi tinggal dipotong ke sini. Ya. Ini. Ya, ya kayak popok, jadi dipotong. Nah, potong ke sini. Ini ya, Mas. Ya. Ya semua Bu ya.
celana dalam. Oke, tunjukkan Bu. Buka hasilnya. Nah, itu mayatnya, bentuknya begitu. Oke, sudah siap semua, berarti tinggal disusun. Ustaz, ini nanti kalau misalkan dipakai nggak usah diikat lagi, begini aja. Oh, begini aja. Jadi nanti dia di atas sarung, Iya. di atas itu kayak. Oh, berarti nggak usah Jadi diikat lagi. enggak, jadi begini aja dia nanti. Mungkin nanti naruhnya begini ya. Jadi mayatnya naruh begini. Oh, iya, jadi biasa aja ya. Iya, biasa aja. Belum disiapin. Kainnya disiapin, yang 3 lapis tadi. Susun. Kenapa suka pisang? Jadi yang bawah nyerong. Oh, tali. Biasanya kalau tali saya Ya. ngambil dari samping. Oh ya, talinya. Kan kalau di beberapa tempat pakai tikar ya. Jadi di bawah tikar 3 tali. Ya 5 tali juga nggak apa-apa. Itu untuk di bawah tikar. Nah, di atas tikar kan nanti ini dikasih tali lagi. Tali ini jumlahnya berapa itu sebetulnya tidak ada ketentuan. 5 boleh, 7 boleh. Tapi kalau untuk perempuan tambahkan untuk bagian dada, atas dan bawahnya. Bikin tali, bro. Nah, sekarang bikin talinya. Panjangnya menyesuaikan diameter mayit. Kalau ngambil dari sini boleh nggak Ustaz? Boleh. Ya. Celananya nggak pakai celana. Oh, salah. Nah, itu dilihat ya. Jadi setiap selesai itu dirapikan. Karena kalau nggak dirapikan nanti pas mayitnya sudah siap bingung. Siapa? Itu nanti siapa? Apa sandalnya mana itu nanti? Wah, kainnya. Ya begitulah, nanti nemuin beberapa model jenis kain ya. Ada yang ini sudah lumayan bagus ini. Ada yang kurung. Narik ke sini beloknya kemana gitu. Ini dua ya? Tadi dua ya? Dua depan. 3. Sudah 3. Jangan ini semua terhabis. Yang mana juga. Ini udah cukup bos. Ada cukup. Aduh. Mayatnya lagi salah. Untung mayitnya langsing. Ya. Latihan gunting itu juga penting Pak ya. Jadi untuk kecepatan pelincahan itu ya. Termasuk nariknya. Ya nggak harus ini kan agak lebar ya, agak lebih tipisan juga nggak apa-apa. Karena saya pernah latihan itu emang benar kan kalau talinya nggak dilepas nanti jadi pocong. Wah, ini kan perumahan pocong ya. Oh, Teman-teman dia pesan. itu saya sulit jawabnya. Gimana itu? Ya. Ya, oke. Berarti ini yang di bawah tikar nggak usah ya. Berarti langsung yang di bawah kain kafan. Kain kafannya ambil dulu. Oke, sekarang yang meletakkan yang bapak-bapak. Jadi posisinya ya talinya bawahnya. Talinya di bawahnya. Ini yang pendek buat di atas. Ya. Pernah lihat itu pocong Bu ya. Jadi pertama yang penting sini. Ya. Kemudian bagian tengah, bagian pinggul, bagian dengkul, ya.
Nanti sini sama ujung. Nah, ya nggak apa-apa. Ya nanti agak panjangan ya kalau bikin ya. Ini kan ya praktek. Ini bagi dua aja. Oke. Nah, itu udah cukup itu ya. Bapaknya yang mengibarkan kain kafanya dalam bentuk serok kanan kiri. Kepalanya mana Mas ini? Kepalanya mana? Sepakati dulu nih. Ayo, kepalanya mana? Kan kepala sebelah sini dong. Ya. Yang kecil itu yang mana? Nah, berarti nyeroknya ke ya. Sini. Lapisan pertama ini langsung nyerong apa lurus? Nyerok. Yang lurus yang di atas. Sebelah sana Pak. Nyerong Pak Abu nyerong. Tapi jangan terlalu nyerong banget juga ya. Nyerong Pak. Ya, ini sesuai diameter dari korban. Yang bawahnya lempengin. Yang bawahnya lempengin. Ini kan mayitnya nggak terlalu besar. Mayitnya kok ikut nyampit. Ini timnya kurang ajar ini. Oke, ubur apenya mana? Itu apa? Wangi-wangian tuh. Kapas. Oke. Jadi ubur apenya ada apa aja nih Pak? Karena paket-paket itu macam-macam. Waduh, ini banyak juga ya. Ini clear. Egois bu ya. Oh, aku nggak ada ya Pak? Oh ini ada. Baik. Ini ada yang bisa, yang lain dari ibu-ibu boleh. Nah. Jadi sebagian kapas itu nanti di sini, sebagian nanti untuk menutupi area-area mahir. Oh iya, ini tolong dibebak dulu. Ya, apa? Silakan mayat. Mayatnya yang ini loh, kreatif loh. Ini deh. Ya, dihaluskan. Jadi sebetulnya kapur barus itu fungsinya apa sih? Mengawetkan Bapak Ibu. Karena namanya mayit tetap saja mayit, ya. Artinya itu ada yang cepat membusuk, ada yang lambatan. Kapur barus ini untuk menghambat pembusukan. Oke, ini ada kapas. Siapa nih? Disiapkan untuk ya. Pakai sarung dulu kalau Oh iya pakai sarung, iya benar. Lupa ini ya kalau perempuan sarung, terus di atas sarung celana dalam. Gamis. Iya. Oh ini kayaknya dibalik ya. nanti kan begini ya. Oh iya. Ya, nanti pasalnya perubahan dulu sini masukin kepalanya ke sini kan. Soalnya. Ya udah soleh Pak. Udah siap di kamar ini soleh dia. Oke, ya. Ini pakai cendana. Ya, jadi ya di sini sampai punggung sampai pangkat ya. Ya tutupnya ini boleh di aur-aurin.
Iya. Hah? Oh ya. Ya di sini sejarahnya ya. Ini nggak apa-apa ya, kita bukan ya. Ya, kita bukan. Ya, secukupnya, cukupnya. Ini kabur baru juga, kabur baru. Ah iya tadi dulu. Kalau itu masih gagal-gagal, itu kasihan mayitnya nanti. Ya, jadi yang lembut. Bayangkan bapak tidur di situ ada kerikil-kerikil, wah itu enak. Ya, di minyak diwangi. Ini kan nanti pakai lagi kayak ini. Oh iya ya. Ya, diwangi-wangi, yang rata ya. Kira-kira gitu. Oke. Ya ini pokoknya diaur-aurin Bu ya. Kalau sudah dilipat, Geserin aja ini. dirapikan. Jadi kan jangan terbuka, ya, dilipat, dipinggirkan. Nanti baru kemudian kalau sudah mayatnya siap, dibuka. Jangan dibiarkan dibuka. Kalau biasanya gimana? Iya sih. Ya kan dilipat kan, dirapikan. Kalau ya, Tempatnya sih nggak cukup, jadi emang dilipat. ya memang sebetulnya dilipat biar kan mungkin orang lewat orang ini ya. Yang kedua kalau di Jawa itu yang ini bukan dilipat tapi langsung ditaruh di apa? Keranda. Ya, jadi langsung di keranda sehingga mayit sudah kain sudah di situ tinggal dilekatkan. Kalau di sini saya lihat banyak prakteknya di lantai. Kalau kata orang di daerah saya itu kurang mengagukan karena di lantai kan dingin. Nah, kalau di keranda itu sudah kayak di atas kasur lah. Jadi saya diomelin itu waktu itu. Kan saya mandiin bapak saya itu. Jangan di situ Pak. Oh betul. Oh iya. Jadi saya sih lebih setuju itu kayak apa? Diletakkan langsung di keranda sehingga tidak merepotkan juga karena mindahin mayit yang sudah di ini itu ribet. Ya. Jadi kalau misalnya memang ada keranda, saya sih lebih menganjurkan sudah langsung ditaruh di keranda sehingga ini anunya apa teorinya. Jadi lagi-lagi memang praktek di lapangan harus menyesuaikan. Bisa jadi rumahnya sempit ini itu nanti dilihatnya. Oke, berarti sekarang prakteknya adalah yang dilipat ya. Oke, silakan. Coba Bu, diajarkan cara melipat. Ini kerudungnya Pak. Oh iya. Ya. Ya. Kalau yang laki nggak perlu tali, tinggal kayak tengkumar itu loh, disorban sini terus set dimasukin. Ini deh, gini. Nanti pas ini. Oke ya. Oke, kalau sudah dirapikan. Biasanya gimana gimana? Ini teknis banget Bu. Ini sih nggak usah dilihat. Ya. Nah, kreatif nih. Mayatnya kreatif. Jangan ikut-ikutan mayat, jangan diem. Ya. Pelan-pelan. Oke. Ya. Ya, sudah cukup ya. Oke, ini menyiapkan kain kafan. Berikutnya memandikan mayit ya. Nah ini coba latihan gotong. Ini kan ceritanya ini ya. Nah, gotong ada tekniknya. Jadi kadang orang gotong kan asal gotong, ya.
Ya. Oh, ya. Jadi kalau gotong itu posisi kaki ya memang begini Pak. Dan dipeluk, jangan begini. Jadi kalau mayitnya gerak dikit jatuh. Ya. Jadi dipeluk. Ya sebetulnya kesepakatan bertiga sebetulnya yang paling kuat. Iya. Yang enak yang mana? Ya, dipeluk, diangkat sedikit. Berat ternyata. Ya, ini kayaknya 4 orang nih. Ya, dipeluk. Jangan dicium, dipeluk aja. Beneran ini. Digotong. Udah suruh naik sendiri lah. Oke, beneran. Hah? Ya. Ini yang angkat harusnya 4 orang, emang kalau 3 orang berat itu. Dan mayit biasanya Bapak Ibu ketika meninggal itu lebih berat dibanding ketika masih hidup, ya. Oh, juga berat ya. Iya. Oke, ya. Perhatikan bagian anusnya itu pas di lubang. Lubangnya sebelah sini. Jadi Ketutupan malah ini ya. gimana caranya tuh? Nah, lubangnya bisa. Maju. Nah, udah. Banyak banget loh. Jangan gitu. Oke, ya, ada 3 orang saja ya, yang punya tugas 1 megangin mayit, 1 ya biar nggak lari, ya, 1 yang nyiram, 1 yang, ya. Yang pertama yang mesti dilakukan adalah membersihkan najis yang ada di tubuh dia. Sama kalau kita mandi, sunahnya apa? Dalam rukunnya begitu. Bersihkan najisnya dulu, baru kemudian mandi secara sempurna. Oke, yang 1 angkat badannya. Yang megang gayung siapa? Aduh, ayahnya bener itu. Ya. Jadi yang pertama itu adalah dibersihkan dulu isi perutnya ya Bapak Ibu ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, diharapkan duduk aja ya, supaya yang di belakang kelihatan. Aduh, gimana ya? Betul juga itu. Jenazahnya sudah di atas. Kayaknya penasaran dia. Jangan-jangan mayatnya bangun lagi. Oke, ya. Tuh, dilupa ini apa gimana? Oke, yang 1 mengangkat, kalau yang angkat enaknya sebelah sana. Ya. Yang bawa gayung sebelah sini. Ya. Yang ngurut-ngurut sebelah sini. Ya. Urutnya, karena yang ngurut. Jadi naikkan badannya secukupnya ya, jangan terlalu ini ya. Lalu bukan digosok, ditekan dengan lembut perutnya, biar isi perutnya keluar. Tapi kalau yang wafat ini perempuan hamil, nggak boleh. Ya, kalau toh ada, ya sedikit saja. Tapi sebenarnya kalau kan ada ya, lagi hamil tinggal ada kan? Ya kan? Ya. Perutnya jangan dari dada dong, dari perut. Nah, pelan-pelan. Ya. Mayitnya yang ngeri, saudara-saudara.
Nah, yang ini membersihkan. Oh ya, ini kan ketinggalan tadi Bu ya. Jadi bikin kalau memang nggak ada, bikin kain untuk membersihkan kotoran ya. Bikin kayak sapu tangan gitu ya. Kalau misalnya nggak pakai ini apa? Sarung tangan. Jadi bikin sobekan itu. Nah dari itulah nyiram dan sapu tangannya membersihkan. Nah ini baknya ya. Apa pakai kain? Kainnya mana nih kira-kira? Ya udah anggaplah itu kain. Tapi jangannya sebetulnya dan ini kain yang ini. Nah, ya Bang. Lumayan. Jadi nutupin tangan ya. Jadi jangan bersentuhan. Jadi bersihkan bagian anusnya. Diurut keluar bersihkan. Diurut keluar bersihkan. Ya. Cebokin ya. Kalau ini memang sampai kelihatan nanti kainnya itu sudah tidak ada kuning-kuning. Nah, itu berarti sudah bersih. Nah nanti kalau misalnya ini dianjurkan memang bagian itunya ditutup. Sehingga kalau toh dengan bergeraknya itu masih kemungkinan ada keluar, itu tertahan. Ya. Jadi ini yang perlu dilakukan pertama kali bersihkan apa isi perutnya. Oke. Berikutnya adalah membersihkan ya kotoran yang di sela-sela. Mungkin ibu-ibu bisa ini ada sukarelawan juga membersihkan, ini kan udah membersihkan isi perut bapak-bapak, ini membersihkan anunya. Aduh, jenggotnya ngerti itu. Istrinya aja Pak. Oh, ada istrinya ya, latihan. Ini baru benar ya. Ya. Nah, ibu boleh dampingi Bu. Boleh dampingi ya. Kita kabur loh. Oke, silakan dibersihkan. Nah, mungkin ibu bisa kasih petunjuk kepada istrinya. Udah biasa juga kita. Oh udah biasa, satu tim. Oh alhamdulillah, udah beres lah itu. Silakan Bapak Ibu saksikan nih, gimana Bu? Oke. Ya. Pokoknya yang lubang-lubang itu Ibu ya. Terus? Ya. Jadi lubang telinga, lubang hidung, terus apa lagi? Gigi. Ya, oke. Terus apa lagi? Ya, barangkali ada apa? Beler-belernya. Terus? Tuh. Ya, kalau kantong bajunya sudah kotor diganti. Ya. Ya. Boleh dipotong ya? Dirapikan nanti setelah itu. Ya. Oke. Terus kuku kaki. Oke. Yang sini sebagai sela-sela sini gitu ya. Ya, jadi intinya sebetulnya Bapak Ibu dibersihkan kotoran atau najisnya, terutama pada bagian-bagian yang tersembunyi, ya, yang lubang-lubang tadi ya, lubang telinga, lubang hidung, di sela-sela ininya dan tangan kakinya. Oke, sudah dibersihkan najisnya. Berikutnya adalah ngapain Pak? Jadi proses memandikan mayitnya.
Kalau secara urutan, kalau di sini airnya dicampur kapur barus dulu Bu ya. Jadi siraman ya. Ya, siraman terakhir. Jadi nanti sudah disiapkan untuk yaitu tadi kapur barus itu, atau ada yang pakai daun bidara, ada yang pokoknya sebetulnya fungsinya adalah mengawetkan ya. Jadi nanti sudah dipersiapkan untuk disiram dengan kapur barus ya. Oke, berikutnya disiramkan dulu sebelah mana dulu Pak? Ya, kalau kita mandi julub mana dulu? Kanan dulu ya. Disiram yang kanan. Dan kalau sunahnya sebagian ulama menganjurkan diwudukan lebih dulu. Kalau di sini gimana? Ya. Jadi coba diwudukan Pak. Biasanya ente. Saya sampai lupa ini. Dibutuhkan nggak usah kumur-kumur sama menghirupkan berikutnya. Kan kalau disuruh kumur-kumur mati 2 kali gitu. Ya pokoknya yang rukun-rukun saja Pak. Ya. Loh, kok tangannya sudah terus mukanya gimana sih? Urutannya yang benar dong. Muka dulu, ya. Kalau sunnahnya dari bagian atas dulu, atas turun ke bawah, ya. Kalau sudah tangan, ya. Jadi yang guyurin yang tadi pegang selang. Ya. Ya. Nah, terus apa lagi? Kepala, jangan rambut, bisa jadi orangnya botak kan? Rambutnya mana? Gak ada. Kepala. Maskur roksi, ya, maskur roksi. Kemudian ya telinga boleh. Ya sebetulnya kalau yang rukun saja sudah terpenuhi ya. Artinya muka, tangan, terus kepala, kaki itu sudah terpenuhi. Ya. Praktekan beneran. Airnya nggak ada. Airnya nggak ada ini. Kurang ampun. Oke, kalau sudah diwudukan baru kemudian proses memandikan. Sudah hafal niatnya memandikan? Coba Bu, niatnya gimana Bu? Al-Sila. Oh, pakai bahasa Indonesia. Oh iya udah. Saya niat memandikan ini jenazah, boleh. Ya boleh. Jadi nggak harus pakai bahasa Arab ya. Kan ada kan di situ apa niatnya bunyinya? Bahasa Arab nawa itu. Lanjut. Apa di situ coba? Hah? Oh iya, bukan. Nawa itu. Hah? Apa Bu? Ada kan di situ? Kalau nggak ada berarti ketinggalan. Apa? Nawa itu. Oh ya. Ya bahasa Sunda boleh. Ya bahasa Sunda, bahasa Indonesia boleh. Nawaitu ghuslan hadzal mayit. Ya. Oke, jadi niatnya sambil menyiramkan air ke mayit mulai dari sebelah kanan. Ya. Siramkan dulu secara rata. Ya sebaiknya dayung boleh, selang juga boleh.
Yang itu yang gosok-gosok. Ya. Ya, nggak usah, nggak apa-apa. Kan ini asisten. Yang dua yang fungsi utama yang ini. Ya. Tapi kalau untuk niat juga nggak apa-apa. Jadi sudah disiram ya. Doa apa? Doa wudu. Kayaknya nggak usah ya. Ya, syukur la ilallah gitu ya. Nggak usah. Nggak usah. Oh iya, ya yang turut wali hadat mayit itu ya. Saya yang butuh untuk ini mayit. Oke ya, berarti sudah disiram rata, sudah niat mandiin juga, baru kemudian ini sabunnya pakai apa? Mana tipnya tadi? Sampo semua ini. Wah, sampoan doang ini disuruhnya. Pak, zinc sama clear. Mau zinc apa clear? Ya. Jadi ya biasanya sih sabun batangan ya yang dipersiapkan itu. Kalau nggak salah yang apa itu namanya? Kalau nggak yang harmoni yang banyak ya. Iya. Ada pengalaman ya? Ya. Jadi kalau sudah disiramkan semua itu sebetulnya sudah masuk hitungan satu ya. Disabunkan kemudian disampokan itu ya itu tidak masuk hitungan. Jadi yang masuk, jadi kan kalau mandiin boleh sekali, boleh 3 kali, boleh 5 kali, boleh 7 kali. Jadi kalau yang ada sabunnya itu nggak masuk hitungan. Yang ada kapur barusnya itu nggak masuk hitungan. Karena air yang digunakan untuk bilas sabun itu mustamal atau sudah berubah lah ya. Sudah air yang sedikit yang berubah sehingga tidak masuk kategori air yang mensucikan. Jadi nggak masuk itu kan. Jadi kalau yang 3 kali berarti disiram rata, disabuni, disampoin ya 1, lalu disiram sekali ya. Jadi setelah bilas itu disiram lagi sekali, itu masuk hitungan 3. Terakhir disiram dengan air yang dicampur kapur barus, itu masuk hitungannya 3. Kalau misalnya 5, bisa saja sebelum menyabuni dan menyampoi itu disiram 2 kali ya, rata 2 kali, baru kemudian disabuni, itu nggak masuk hitungan. Kemudian ya bilasnya itu nggak masuk hitungan ya, disiram lagi, itu berarti yang ketiga ya. Kalau mau ini lagi dibilas lagi sampai 5 kali, baru ditutup dengan air yang dicampur kapur barus itu ya. Oh iya, ini lupa nih, ini kan pakai baju ya. Jadi jangan sampai mayat ini tidak tertutup ya kain. Makanya ya paling tidak menutupi ya. Kalau untuk sesama mahram, untuk perempuan auratnya mana? Dada sampai itu. Ya. Jadi kainnya dilebarkan. Kalau yang laki segini ini cukup ya. Jadi gosoknya ya, bapak yang tukang gosok ini, gosoknya di bawah kain, jangan dibuka terus digosok ya. Jadi gosoknya di bawah kain, jadi jangan sampai mayit terbuka, gosoknya tetap di bawah kain ya. Itu kira-kira teknis runtutannya. Ada pertanyaan?
si mayit bisa perempuan. Kadang kan ada itu yang pakai KB, spiral atau IUD ya. Ya. Dia masih tersimpan di dalamnya. Oh ya, betul ya. Gigi, Itu gigi. pertanyaan yang pantas dan dompres itu. Iya. Jadi bagaimana kalau ada sesuatu yang masih tertanam di tubuh si mayit? Secara fikih harus dilepaskan. Tapi kalau kemudian itu merusak jasad si mayit, maka lebih baik jangan. Makanya yang sering terjadi itu kalau misalnya ini ya, itu yang pasang gigi emas, itu lebih baik memang dilepaskan. Bayangkan satu gigi 5 gram. Mas siapa namanya Pak? Mas Soleh masang 5 gigi. 5 kali 5 25 gram. Sekarang 25 gram itu 26 juta Pak. Lumayan itu. Itu kalau nggak dicabut ya Digali. digali beneran ya. Besoknya itu mesti ada orang gila yang berani gali itu. 26 juta loh ya. Makanya kan ada penyanyi Amerika itu yang masang berlian ini, harganya 5 miliar apa. Nah itu kalau mati memang diusahakan dicabut. Tapi kalau merusak jasad sampai harus diedel-edel gitu ya, nah itu lebih baik jangan. Edel-edel apa ya? Bahasa Tasiknya apa tadi? Edel-edel. Terus pokoknya di mana? Kalau Solo paham ya edel-edel. Ya pokoknya di apa? Dirusak betul. Makanya ya yang lepas ini harus yang ahli sehingga tidak sampai merusak si jasad mayit. Ya. Tapi secara prinsip sebetulnya harus dilepaskan. Makanya kalau kita lihat sejarah zaman Nabi, zaman ulama, ada bukan maling gigi ya, maling kain kafan itu ada. Jadi zaman itu ada maling kain kafan. Udah main. Zaman dia. Amplopnya tebel nih. Iya udah ya. Ada lagi yang mau nanya? Ya, pokoknya kalau ada yang lewat tolong saya dengarkan ya. Karena kalau suasana begini tuh kalau sudah dimandikan, ini udah nggak apa-apa turun Pak, turun. Dikeringkan ya, jadi sudah disiapkan anduk khusus untuk mengeringkan daripada tubuh si jasad dan kain kering. Atau misal kayak ada mayat-mayat itu yang tadi sakit lama gitu, kayak di sini ada luka gitu. Oh iya betul. Nah, terus kalau lagi dibersihin kadang-kadang kulitnya Lupas, iya. Apakah memang harus dicabut atau biarkan saja boleh? Prinsipnya gini, kalau itu menyakiti mayit itu lebih baik nggak usah. Tapi memang gitu ya. Pasien rumah sakit yang lama berbaring gitu ya, itu kalau pas dimandikan itu memang biasanya lupas ya, karena ini kulitnya ini ya ngedon di situ terus gak gerak ya, itu artinya nempel tinggal lupas ya. Kalau misalnya memang itu akan merusakkan jasad ya gak usah ya. Tapi ya faktanya memang seringkali dilepas bajunya itu ikut itu, minimal itu kulit apanya, kulit arinya bapak istilahnya, bukan kulit tebelnya loh ya, apa sih ya, itu yang terbawa dengan apa yang menempel di sini ya. Prinsipnya gini, pokoknya kalau yang sampai perusakan itu dihindarkan begitu. Ada yang lain? Cukup ya. Jadi dikeringkan, kemudian ditutup dengan kain yang kering, baru kemudian dipindahkan ke tempat kain kafan. Bapak-bapak tugas belum selesai, mana nih timnya tadi?
Ayo. Ini nih, baru selesai sampai mengawani nih kayaknya sampai turun. Ayo coba, dibuka lagi Pak, dibuka lagi. Nah, pelan-pelan bukanya, biar nggak berantakan. Oke, silakan. Maaf Bapak Soleh, ya. Nah ini yang numpuk ini nih, nggak serius. Sampai milih-milih loh. Pakai sendiri. Mandiri mayitnya loh. Oke, ya boleh. Sempaknya, celana dalamnya, gamisnya. Ya. Paskan lubangnya tuh. Jangan ini. Sarungnya dulu. Kainnya. Itu memang ada yang mempraktekkan itu jempolnya diikat ya Pak ya, diikat tidak lari-lari. Tapi apakah kalau nggak diikat nggak masalah, nggak apa-apa juga. Itu mengamankan saja biar nggak frontalan itu mayat. Frontalan apa itu? Pecicilan. Beda dong. Ntar dulu gimana nih? Ujung-ujung udah rapi aja. Dalam mazhab Syafi'i itu sebetulnya begini boleh, begini juga boleh. Ya. Tapi biasanya kalau di sini begini terus diikat ya. Ya. Boleh, nggak apa-apa. Tapi begini juga nggak apa-apa. Yang penting nanti pas ini tangan tidak kemana-mana. Tidak selengetan. Bahasanya bahasa gunung semua. Ya, jadi ya kalau misalnya mau ini itu jempolnya diikat sama tangannya diikat ya. Terus sorbannya. Kalau untuk laki ya. Nah ini perempuan dulu nih, perempuan ya. Kalau perempuan berarti tinggal begini nih. Ya. Terus diikat. Ini diikat ya. Ini semua mengikat barang. Oh, nggak apa-apa. Enggak, ini mau saya lepas saja. Untuk laki-laki nggak begini, tapi dibalik. Maaf, Pak, kepalanya agak dikit. Agak dikit, Pak. Nah, ini kegedean sebetulnya ya. Ini korbannya, kepalanya. Sebetulnya kalau agak kecil dimasukkan ya. Ya kayak itu ya. Ini kegedean ya. Jadi kalau kecil langsung masuk selesep gitu. Nah itu untuk laki, untuk perempuan tadi kepalanya Pak. Gimana? Balik ya? Boleh bangun lagi Pak? Oh ntar bangun beneran. Maksudnya kepalanya diangkat ya. Dirapikan, nanti ya. Ini memang kegedean ya Bu ya? Mana? Kan tadi ukurnya saya Pak. Oh iya. Ya, kalau sudah, astagfirullahaladzim. Belum dikapas-kapasin. Pokoknya dikapasin ya Bu ya. Bagian-bagian lubangnya ya. Ya. Ya, bagian sini ya. Kalau ini kan tadi udah ya, yang ini. Oh ya, yang Tangan. Ya, sela-sela jari kaki, jari tangan. Ya. Jadi dikapasin. Ya. Ada yang dikruk kan ada? Ya. Ya, ada yang kayak gitu modelnya.
Fungsi di kapas itu mana? Sebetulnya biar nggak ini, kalau kaki nggak gesekan langsung gitu ya. Kan itu kalau main kan nanti klub jadi lengket gitu ya. Nah kalau ini Bapak Ibu, kalau mayitnya itu korban kecelakaan, biasanya korbannya ini yang ada yang terus-menerus mengucurkan darah, terutama bagian kepala. Nah kalau yang demikian maka bagaimana? Diplastikin, ya, dibungkus plastik. Ya dibungkusnya sesuai dengan bagian lukanya lah ya, yang mengeluarkan darah. Jadi memang kan ada tuh yang memang sudah dimandikan masih muncul ya. Biasanya bagian kepala itu yang begitu. Nah itu di pakaian plastik baru kemudian ya itu dilakukan setelah memandikan, baru dikeringkan masuk ke sini. Ya. Yang diplastikin hanya area yang keluar darah terus menerus. plastik macam apa itu? Ya disesuaikan. Kalau bagian ya kadang dalam ya secukupnya plastik lah. Plastik buah itu loh, kalau buah itu kan aku menyesuaikan tuh. Apa itu? Nah itu apa itu yang kalau bikin parsel itu loh. Itu kan apa namanya? Jadi menyesuaikan untuk kemudian darahnya tertampung di situ. Ya kalau misalnya ditemukan lubangnya kasih kapas. Sama kayak bagian anus ya, biar kotorannya nggak keluar lagi kasih kapas. Bagaimana kalau kemudian sudah dikasih kapas kotorannya keluar setelah dimandikan? Mandi lagi apa enggak? Enggak ya. Mandi lagi loh kok enggak. Ya. Jadi itu cukup dibersihkan kotorannya saja. Kelamaan ya. Terus. Pokoknya tadi ya sudah dikasih apa itu kapas-kapas. Bahkan kalau muka itu ya kan kalau ditemplokin gitu ya. Ini Templokin set, baru kemudian proses pembungkusan. Coba Ibu ajarin bapak-bapaknya. Oh ya bapak-bapaknya diajarin dan Bu ajarin Bu. Bos, Ah, Bos. ya. Tim jenazah kaum muslimin. Kenapa itu? Oh iyalah, pihak laki-laki lah. Ya sebetulnya secara prinsip yang penting mayit itu terbungkus rapi. Ya, memang ada yang kemudian kanan dulu. Ya. Nah itu nih. Oh, ya. Yang sabar Pak. Kenapa Bu? Enggak, ini pelan-pelan. Lah ya. Yang pribadi nih. Iya. Yang pribadi. Oh. Ya, jadi diselip-selipkan ya. Jadi kain yang tengah dulu, baru kain yang bawahnya. Ini Pak, di ini. Iya. Iya, tadi kurang lebar. Ibu mainnya bangun lagi itu. Iya kurang ya. Rusak semuanya itu. Tuh. Yang pelan-pelan. Nggak usah sempurna. Nah, yang secukupnya aja yang secukupnya. Kan jadi berantakan. Yang rapi loh. Malu saya taruh sumbernya ini. Ya. Itu sebelah kiri.
Ya. Ikatnya sebelah kiri, Pak. Ya, sebelah kiri, Pak. Ke bawah, Pak. Talinya jangan tali pati. Sebelah kiri mayit. Ada dendam tersendiri. Udah. Pokoknya talinya di sebelah ini sebelah kanan ya. Kanan apa kiri tadi? Ini kanan apa kiri? Oke. Udah. Ya. Ya itu nanti pokoknya leher sini ya. Kalau cewek tambahkan yang atas Dada. ya. Atas bawah dada. Oke. Udah berarti ya? Ada pertanyaan? Ada, Ustaz. Atau ada tambahan? Waalaikumsalam. Salam. Ibu menambahkan. Oh, kain bergaris ya. Oh ya. Yang mana? Coba lagi bu. Yang udah lepas aja Pak, lepas. Udah Pak, makasih Pak. Amplopnya. Gimana Bu? Dalam suatu hadis, saya dapat baca hadisnya. Rasulullah SAW ketika meninggal wafat, beliau melakukan kain bergaris dari anak. Realisasinya, Indonesia itu sebetulnya bisa menggunakan kain apa? Dipakaikan dilakukan berapa? Apakah itu didengar atau tidak? Kain bergaris dari apa? Maksudnya itu untuk kain kafannya atau kain tambahan? Itu aja bunyinya ya. Begini ya. Untuk kain kafan memang yang paling utama itu kain putih. Ya. Tapi kalau ibu meninggal udah nyiapin kain batik dari Solo, iya serius. Ya. Artinya, kan ada yang gitu kan, saya mau pakai batik Solo saja, boleh, nggak apa-apa, boleh. Jadi yang nggak boleh itu kain sutra untuk laki-laki sebetulnya. Tapi kalau memang yang ada kain sutra saja, nggak apa-apa. Karena kalau untuk laki-laki kan memang nggak boleh kain sutra. Dan sebaiknya perempuan pun begitu. Karena begini, kalau dalam fikih itu untuk kain kafan jangan yang mahal-mahal. Kenapa? Karena itu akan dikuburkan. Karena kalau pakai kain yang mahal itu bentuk membadirkan properti. Jadi ya yang secukupnya lah. Tetapi yang jelas yang afdol putih. Tapi kalau batik atau merah putih silakan. Kan Bapak punya nasionalisme tinggi, saya mau merah putih. Oh gimana? Ya. Yang celana dalamnya aja, biar kayak Superman. Boleh. Kan banyak para ulama gitu kan kayak Bakar udah nyiapin anunya ya, menyiapkan kain kafannya sendiri. Dan itu ketentuannya memang tidak harus putih, boleh dengan jenis-jenis yang lain. Tetapi ulama menganjurkan jangan yang mahal, ya, karena itu akan di. Nggak apa-apa. Iya. Kan kalau di lantai juga sebaiknya ini. Iya. Bahkan kalau di Jawa itu kan diranjang, bukan di kasur, diranjang, di mana kakinya itu ditaruhin apa? Ya kan air. Itu sebetulnya fungsinya apa sih? Iya, betul, memang begitu. Karena mayit itu ya bangkai. Itu binatang-binatang senang, apalagi yang misalnya tinggalnya sore, terus belum bisa dimandiin karena satu dan hal. Itu kan dimalamkan tuh.
Itu kalau di lantai khawatirnya itu binatang-binatang serangga-serangga itu. Tapi kalau dikasih apa sih namanya? Ya, baskom gitu ya, atau rantang gitu ya. Nah itu mencegah binatang untuk mengenai kepada si itu lebih aman. Hah? Kopi. Biar nggak bau. Ya, itu bagian dari mengusir. Saat tidak diseduh. Prinsipnya sebetulnya agar mayit itu aman dari serangan binatang-binatang. Ya. Karena kan kadang memang mayit lama. Kayak Nabi itu kan wafat hari apa? Senin. Hari Senin jam berapa? Sore. Isa. Isa. Dari Senin jam berapa? Nabi itu kalau nggak salah wafat pagi. Ya jam 8 9. Dimakamkannya kapan? Besoknya. Halo. Kalau tidak salah malam Rebunya. Ya. Jadi Nabi ada berapa kali itu? Karena waktu itu keterangannya adalah karena yang nyolatin ketika Nabi wafat tidak ada yang jamaah, satu-satu. Bayangkan ada berapa ribu sahabat laki perempuan. Ketika yang laki sudah selesai ganti yang perempuan. Ketika yang ganti yang anak-anak. Ketika yang anak selesai ganti yang perempuan. Oh itu mama nggak berhenti. Ya. Oh ya Ustaz, Ya. kan anaknya jauh, jadi ibu anaknya pulang, kepalanya jadi diatin, nggak apa-apa. Jadi gini, ketentuannya adalah harus menyegerakan pengurusan jenazah. Jadi yang selama ini dipraktekkan itu, nunggu anaknya yang di Batam, nunggu anaknya yang di Amerika, itu nggak usah. Itu kepentingan yang hidup, tapi mengabaikan kepentingan yang meninggal. Jadi si mayit itu segerakan. Kalau yang di Amerika mau lihat wajahnya, video call, nih wajah bapak kamu, dilihatin aja udah. Pakai video call kan udah kelihatan. Ya, doain yang terbaik. Jadi segerakan, gak usah nunggu-nunggu apalagi yang ya di mana-mana itu. Terus kemudian udah diputus dibuka lagi. Itu kepentingan yang hidup. Ya. Jadi jangan mementingkan itu. Kita yang mementingkan adalah yang meninggal itu tadi. Nah nanti ada fikih lagi. Bagaimana hukumnya kalau sentuhan? Nah misalnya mayitnya laki-laki yang nyentuh misalnya sepupunya, batal apa tidak Bu? Kalau sepupu antar sepupu sentuhan, batal kan? Itu dihubungi lagi nggak mayitnya? Jadi kalau antara mayit dengan orang hidup sentuhan, ini dalam mazhab Syafi'i ya, maka yang batal yang hidup doang. Jadi yang hidup tetap batal wudunya. Ya, kalau yang mati nggak ada efek apa. Nah, Sofian, tiang. Ada yang mana? Ya, salah. Sangkel ya. Di halaman 5 terkait memandikan jenazah. Hutan yang boleh, yang tidak boleh. Yang nomor 4 ini ada perempuan ya, laki-laki yang laki-laki yang di halaman 4 di diktat ini ada siapa yang harus memandikan jenazah. Urutan yang laki-laki ini nomor 4-nya perempuan yang masih mahram, perempuan juga laki-laki yang masih mahram. Saya pernah mendengar penjelasan kalau nggak salah saya Usman Al-Khomis atau saya kata beliau jika ditanyakan apakah anak perempuan boleh menyolatkan bapak atau ayahnya, atau apakah boleh si ibu dimandikan oleh si anak laki-lakinya, maka beliau jawabannya adalah tidak boleh, karena yang membolehkan adalah istri atau suaminya saja, atau kalau misal laki-laki adalah laki-laki, perempuan. Nah, kalau si anak perempuan tidak boleh memandikan si ayah, begitupun si ibu tidak boleh dimandikan oleh anak laki-lakinya.
Apakah itu betul atau bagaimana terkait dengan halaman 5 ini di sini disebutkan boleh? Ya, jadi yang di situ itu urutan. Kalau nomor 1 nggak ada, nomor 2. Kalau nomor 2 nggak ada, nomor 3. Kalau nomor 3 nggak ada, nomor 4. Jadi kalau sudah ada yang urutan pertama, yang 4 nggak boleh maju. Apalagi yang nomor 5. Ya kan, kalau nomor 5 kan malah bukan mahram, jenis kelamin beda gitu. Nah, itu yang perlu dipahami. Ya betul ya, gitu ya. Nomor 5 apa? Ya. Jadi urutan yang wajib itu adalah kalau laki-laki ya lelaki mahram gitu. Dan istrinya. Kalau itu udah ada, yang lain nggak boleh sebetulnya. Kayak amil itu, ya sebetulnya dia membantu saja. Artinya kalau dari keluarga nggak bisa, dia yang kasih petunjuk. Ya, udah ditaruh belum? Sudah. Itu sebetulnya kayak gitu. Nah sekarang kan langsung nomor 3, ya kan? Lelaki lain yang bukan mahram. Itu kan amil itu, ya kan? Atau perempuan lain yang bukan mahram. Nah itu kan apa amilah? Apa sebutannya? Kalau yang perempuan apa di sini? Ya pokoknya itulah ya. Kira-kira itu. Iya. Next, ya sekarang. Ya. Korban jatuh pesawat, Ya. setengah badannya udah di kuburan, udah selesai lah. Ya. Nah, baru ketemu lagi tim SAR seminggu. Ya. Nah itu gimana? Itu tinggal apa ya kalau mau mandikan, kalau mau ini dikafani langsung kemudian dimasukkan ke liang di mana dia sebagiannya. Ya. Jadi yang tadi seperti riwayat Umar itu rambut jari yang dibungkus dimakan. Ya, kalau mau dimandikan silakan dimandikan gitu ya. Kemudian dikuburkan di tempat yang sama. Kalau misalnya nggak diketahui ini jarinya siapa gitu ya, kan bingung kan? Ya kalau bisa sih memang korban begitu kuburannya bareng. Jika kalau ada sisa bagian tubuh yang ditemukan belakangan, itu tinggal pokoknya situ aja. Ya kan ada tuh, dibawa ke Jawa, dibawa ke Sumatera, dibawa sini. Ya, sebetulnya sih sebaiknya ini karena kan itu. Tapi sekarang ada ini sih ya tes DNA ya, sudah bisa diketahui kan ya. Nah itu tinggal disambungkan dengan bagian tubuh yang ada sebelumnya. Begitu. Lain? Ya. Ya sebetulnya sama mengkafani juga dengan memandikan, meskipun mengkafani ya boleh ada lebih banyak ya, karena sudah bagian tubuh. Tapi sebaiknya memang proses memandikan, mengkafani mayit itu jangan banyak orang. Oh ya tadi lupa ketinggalan tuh, bikin ya kalau mandikan bikin kamar mandi darurat itu. Kalau bisa Darul Hijrah itu punya kain, ada udara ya, yang memang itu diperuntukkan untuk acara seperti itu, ya, sehingga tidak perlu pakai kain jaring disambung gitu. Spanduk bekas kalau di partai 01, 02 gitu ya. Ya silakan. Oh ya, betul. Jadi memang ya tadi yang ketinggalan itu kalau perempuan rambutnya panjang atau laki juga sama sebetulnya disisir. Pokoknya dibikin ganteng dan cantik. Kalau perempuan dikepang. Ya,
di wilayah Jawa Timur itu memang kalau perempuan itu dibedaki. Hukumnya gimana? Memang ada yang bolehkan jadi mayat biar kelihatan cantik seperti ketika dia hidup. Tapi sebetulnya yaitu ya kalau ini ya nggak usah sebenarnya. Karena ada yang ini. Oke ya. Nggak usah sebetulnya ya. Karena dimandikan itu sudah membersihkan. Ya betul Bu. Saya ada videonya itu. Kalau nggak salah daerah Jember itu memang itu ya di bedaki ini ya dia di make up lah. Ya bagus. Ada lagi? Ya. Gimana? Iya, ya memang tidak ada ketentuan apa boleh atau tidak. Karena mayit itu secara prinsip kalau dalam fikih itu ya pengen diperlakukan seperti dia hidup. Prinsipnya itu, makanya kemudian ada ya kan biasanya kalau perempuan habis mandi ya dandan. Nah itu, ya. Itu, Cina. Nonis. Betul, pakai jas malah. Ya kan? Tapi sebetulnya begitu boleh. Ya sebetulnya ini apa itu ya sebagian ulama membolehkan. Jadi memang biar si mayit itu tampil ya pokoknya cantik. Memang ada yang membolehkan. Ya, sedikit enggak. Itu tadi ucapkan. Oke, masih ada 10 menit. Ada lagi pertanyaan? Cukup? Kalau cukup kita break dulu. Berarti menyolatkan dan menguburkan. Ya, setelah zuhur ya. Masih kuat sampai jam berapa nanti? Ya, pokoknya ininya ya. Ya nanti kalau misalnya saya nggak perlu presentasi, Bapak Ibu bertanya apa yang selama ini dipraktekkan kurang pas, selama saya bisa jawab, saya jawab. Kan nyolatin udah paham semua kan? Nguburin sudah paham semua kan? Iya. Oh belum? Oke. Ya silakan Bu. Saya mau bertanya, kan setelah mayit dikafani, terus wajahnya biasanya sambil menunggu anak atau oh iya betul. Nah itu terus ada yang melihat itu sambil mencium terus meneteskan air mata terkena mayat gitu. Iya, katanya memberatkan ya. untuk dia menuju akhirat. Oke. Dan satu lagi tadi saya baca ada setelah saat dimandikan itu rambut yang rontok pun harus disertakan dibungkus gitu. Oh iya Tapi betul. itu sangat jarang saya lihat, bahkan ketika orang tua saya dan kakak saya meninggal pun kayaknya nggak diambil gitu. Oh iya. Itu bagaimana hukumnya? Oke, pertama hukum mencium mayit. Ini penting. Dalam hadis itu Abu Bakar ketika Nabi wafat, Abu Bakar mencium Nabi. Jadi kalau melihat prakteknya mencium mayit itu boleh. Belum. Yang kedua, bagaimana hukum menangisi mayit? Hukum menangisi mayit secara prinsip boleh. Ya, al-bukamu mayit. Jadi menangisi mayit secara prinsip boleh. Yang nggak boleh itu sampai jambak-jambak, sampai apa itu, ya,
nyobek-nyobek baju sampai guling-guling, jerit-jerit, manggil namanya papa, dia nggak boleh. Itu dikatakan malah memberikan siksa kepada si mayit. Lalu ada di masyarakat ya, kalau nangis kemudian air matanya menetes kepada almarhum almarhumah itu siksa, ya kan ya. Kalau yang saya tahu nggak begitu, artinya nangis boleh, sampai kemudian misalnya air matanya mengenai itu ya sebetulnya nggak apa-apa. Tapi kalau bisa sih ya jangan. Jadi kalau nangisin mayit itu yang elegan. Ini kan ininya idealnya gitu loh. Cuma kan namanya istri, jadi kalau suami kan istri. Jadi nangis elegan itu adalah nangis yang tanpa suara. Air mata menetes tapi tanpa suara. Itu elegan. Ya, air. Jadi kan ada orang yang nangis suaranya saja tanpa air mata. Ada orang nangis air matanya saja tanpa suara. Ada yang dua-duanya ada. Nah, yang dua-duanya ada ini ya harus dikendalikan itu, termasuk suara. Makanya nangis di dalam sholat itu boleh atau tidak boleh, tapi jangan bersuara. Sama sebetulnya dengan mayit itu, kalau nangis ya yang elegan gitu. Nah, ini gitulah gitu. Ya usahakan kalau sudah dekat mayat tidak usah sampai air matanya udah dilepaskan. Jadi sebetulnya kalau apa itu sampai apa ya, apalagi bersyukuran itu mungkin dianggap belum ikhlas dengan kepergian almarhum. Makanya tenangkan dulu ya, kondisikan, kendalikan emosinya, tangisannya tahan. Silakan video untuk yang terakhir kali. Suamiku selamat tinggal. Oh saya, tadi ayatku selamat tinggal gitu ya. Jadi apa? Ya itu sebagai ucapan perpisahan. Ya bagus tanya. Ya. Ya. Ya, silakan. Ya, itu anggapannya ya. Ya kalau yang saya pahami, yang memberikan siksa, menyusahkan si mayit itu adalah apa ya, menangis atau bahasa pikirnya pakai kalimat apa ya? Jadi menangis yang berlebihan, meratap, nah kayak jadi yang sampai meratap-ratap itu. Nah itu kemudian oleh masyarakat, yaitu kalau netes air matanya ke dia itu bagian itu. Tapi sebetulnya kalau cuma netes, tapi dia nangisnya tadi elegan ya. Ya gitu ya, tes gitu ya, nah itu sebetulnya nggak apa-apa ya gitu. Oke, cukup ya Bapak Ibu Ya kita ini break dulu ya. Oke Bapak Ibu, kita break dulu, masih ada 2 materi, yaitu oh iya. Jadi memang kalau ngikutin Imam Al-Ghazali, apa-apa yang rontok itu ya sebaiknya dikumpulkan, nanti dikumpulkan lagi. Jadi sebetulnya kan kalau di Ihya itu orang kalau junub sebelum mandi besar kemudian rambutnya rontok kan dikumpulkan. Terus jangan gunting kuku dulu dan seterusnya. Nah itu sebetulnya agar menjaga semua bagian tubuh yang ketika junub itu ikut dimandikan. Dan kalau bisa ikut juga dikuburkan sekalian. Termasuk kain-kain sisa tadi
itu sebaiknya juga nanti diselipkan, ya, kain yang buat apa itu, ya emang mau disimpan di mana itu? Ya amannya mau dibuang ya harusnya. Mau dibuang di mana? Buang. Kalau di beberapa tempat itu sekalian dikumpulkan, ya, diselipkan ke kamar. Oke ya, baik, kita break. Kalau ada pertanyaan lagi kita lanjutkan setelah break. Kami jam berapa, Pak? Oke. Silakan. Terima kasih. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, karena memang belum selesai pelatihan kita.